Nah, apa sebenarnya yang sedang disiapkan oleh Pelni mengingat saat ini cuaca ekstrim terjadi di mana-mana? Mmm, jadi ini memang kita, tadi, dalam terkait dengan cuaca ini untuk, kemarin ya berdasarkan dari pengalaman Nataru kemarin memang lebih, buruk dibandingkan 2 tahun terakhir. Nah, untuk mengantisipasi itu selain dari kolaborasi juga dengan baik regulator dalam hal ini Kementerian Perhubungan, kemudian dengan BMKG, kemudian dengan, stakeholder daripada pelabuhan, baik itu, pelabuhan perintis yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan dan kemudian juga teman-teman Pelindo, kami di internal juga sudah melakukan antisipasi ini. Pertama memang, ada docking annual yang kami lakukan, selain itu juga dilakukan ram check, di mana verifikasi ini mencakup juga selain dengan, sertifikasi kapal ABK, kemudian juga, sertifikasi alat-alat navigasi di atas kapal, termasuk di antaranya adalah alat pemantauan cuaca. Nah, alat pemantauan cuaca ini, yang ingin saya sampaikan adalah seluruh di atas kapal itu, pada saat docking annual maupun pada saat ram check sudah dicek oleh, Direktorat, Perkapalan dan, Ditkapel dari, Kementerian Perhubungan ya, Ditjen Hupla. Dan, banyak, peralatan yang dapat memantau cuaca di atas kapal, baik itu misalnya, kecepatan angin, kemudian tekanan udara dan sebagainya, yang itu semua terhubung dengan operation room dari PT Pelni yang, beroperasi selama 24 jam. Bahkan operation room kita, izin Bapak, sudah host to host dengan BMKG, jadi, kondisi cuaca itu sangat real, sudah real time ke operation room, kemudian ke kapal-kapal. Berdasarkan pengalaman kemarin juga dari Nataru bahwa, on time performance kami berada di angka 98% dan 2% di antaranya 2% itu penyebabnya adalah cuaca buruk. Nah, ini yang memang harus kami antisipasi misalnya menyebabkan keterlambatan ketibaan di pelabuhan, kemudian kami harus melakukan penyesuaian jadwal kapal dan, keterlambatan antri sandar yang mestinya kami sudah sandar 5 jam yang lalu atau 6 jam yang lalu baru sandar sudah ditempati kapal-kapal lain. Nah, ini harus kami koordinasikan dengan pihak pengelolaan pelabuhan ya karena kapal-kapal Pelni itu tidak ada yang dalam jumlah kecil ya, semuanya di atas 1.000, 2.000, 3.000 penumpang sehingga rasanya harusnya didahulukan. Kemudian juga nanti antisipasi kami adalah menambah titik pengisian bunker BBM. Itu penting. Di angkutan lebaran ini kami menambah dari 8 titik menjadi 15 titik. Begitu juga dengan pengisian air tawar yang dilakukan oleh pengelola pelabuhan itu juga kami tambah titik-titik itu sehingga kami berharap mudik menjadi lancar. Berikutnya ke Injernie, ke Pak Rizal. Pak Rizal, ini berbicara soal cuaca buruk pasti kan mau tidak mau berdampak kepada jalur penerbangan. Waktunya mungkin yang sering kali delay. Nah, ada sistem controlling terhadap pesawat dan juga para penunjang lainnya, terutama menghadapi cuaca yang tidak bersahabat, Pak? Ya, terima kasih. Jadi Injernie Airport memiliki MOT system, jadi Management Operation by Traffic. Itu adalah bisa memprediksi dan membaca secara real time kejadian-kejadian yang ada tidak hanya di bandara tapi beberapa stakeholder seperti jalan raya, jalan tol, angkutan darat dan semua akomodasi yang datang dan pergi ke bandara. Di luar itu kita punya OCC yang sifatnya stakeholder ada di dalam satu war room di mana bekerja dalam 24 jam seluruh stakeholder yang memiliki peran di bandar udara ada di dalam satu ruangan, ada airline di sana, ada ground handling, ada bea cukai, ada imigrasi, dan tentu juga dari sifat keamanan, tentu ini yang bisa membaca secara real time tentu dari data BMKG dan kami selalu berkoordinasi secara intens, tidak hanya membaca data tapi juga memprediksi apa yang akan terjadi 1-2 jam ke depan. Nah, ini sudah berlangsung dan tentu evaluasi terus kita lakukan sehingga tahun ini Lebaran atau angkutan Lebaran tahun ini akan lebih baik dirasakan oleh customer. Ya, terutama untuk menghadapi cuaca buruk ya Pak.